Saya akan mengkhotbahkan firman Tuhan dari kitab Filipi mengenai pekabaran Injil yang cuma satu kali muncul di dalam seluruh kitab suci, yaitu bagaimana seorang yang kabarkan Injil tapi motivasinya tidak baik. Apakah itu kita terima atau tidak? Mari kita membaca di dalam kitab Filipi. Sebelum kita baca dan menemukan jawaban, saya tanya dulu. Kalau saudara pergi penginjilan karena motivasinya tidak baik, tapi isi khotbahnya benar, itu boleh atau tidak? Siapa yang mengatakan boleh? Siapa yang mengatakan tidak boleh? Siapa yang belum angkat tangan? Sekali lagi ya. Kita pergi penginjilan, motivasi kita kurang benar atau tidak benar, tapi isi khotbahnya benar semua. Boleh atau tidak? Siapa yang bilang boleh? Siapa yang bilang tidak boleh? Wah, maksud saya, terjadilah perpecahan yang jemaat di sini. Kalau kita bilang boleh, berarti siapa saja boleh suka-suka kabarkan Injil dengan motivasi yang beda-beda. Yang penting saya sudah sampaikan firman Tuhan. Lalu, yang bilang tidak boleh, berarti harus bersihkan motivasi dulu, baru pergi kabarkan Injil. Gitu kan? Bersihkan motivasi perlu berapa lama? Perlu 1 bulan? Maka penginjilan ditunda 1 bulan, betul kan? Hari sudah bersih, karena kita sudah doa, minta pengampunan dosa, besok mau berangkat, hari ini istri kayak setan, kita marah, lalu kita mengatakan kalimat yang kurang pantas, lalu besok mau penginjilan, kita batalkan, karena baru berdosa mengatakan kalimat yang kurang pantas. Akhirnya tunda lagi, pembersihan lagi gitu. Jadi isu saya antara boleh dan tidak ya. Mari kita lihat kitab Filipi. Filipi pasal yang pertama, saya akan membaca dulu dari ayat ke-12, nanti ada ayat yang kita akan baca sama-sama, nanti saya sebutkan. Saya baca dari ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Sekarang kita baca sama-sama. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Sekarang saya tanya lagi ya. Bolehkah kita kabarkan Injil, tapi motivasinya tidak beres? Yang mengatakan boleh. Wah, sudah goncang iman. Yang mengatakan tidak boleh. Wah, setia. Kita baca lagi, saudara. Ayat ini menjadi ayat yang pro kontra. Kenapa? Karena ayat ini waktu muncul seolah-olah bertentangan dengan semua prinsip Alkitab dan bertentangan dengan seluruh prinsip teologi reform. Orang yang kabarkan Injil sendiri harus suci, sehingga berita suci itu menjadi satu berita yang hidup, karena kita yang sudah disucikan, berita yang suci, waktu kita sampaikan, akhirnya berita ini diterima oleh orang najis, yang akhirnya akan disucikan oleh Tuhan. Bagaimana kita kabarkan Injil dengan kita sendiri belum beres? Maka Injil yang kita kabarkan tidak ada kuasa, betul nggak?
Nah, ini konsep-konsep yang kita mengerti. Lalu bagaimana saya pergi penginjilan, tetapi hidup saya, misalnya hutang belum lunas, perkataan masih banyak yang tidak senonoh, misalnya ya, otak masih pikiran yang negatif, lalu hati masih mencondongkan diri kepada duit dan bisnis, lalu ikut tim misi, disuruh khotbah lagi, gitu kan? Boleh atau tidak? Wah, boleh ya, dengan yakin ya, saudara ya. Kalau boleh, berarti signifikan Injil yang membebaskan itu hanya penting untuk orang lain yang dengar, karena Injil itu belum membebaskan saya, gitu toh? Nah, ini menjadi satu teori yang kita terima, yang mengabarkan Injil sendiri harus dirubah Injil. Yang menerima Injil, dia sudah menerima dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat, barulah dia siarkan kuasa Injil yang merubah si pekabar Injil ini. Bagaimana Injil kalau kukabarkan, tetapi karakterku masih belum dirubah? Nah, ini menarik ya. Nah, perhatikan, Paulus ada saatnya sangat keras, ada saatnya kok seolah-olah kompromi di dalam kitab Filipi. Paulus di dalam satu sisi kepada jemaat Galatia, ini galaknya kayak harimau yang kelaparan. Jikalau ada orang yang memberitakan Injil palsu, terkutuklah dia. Hamba Tuhan katakan kata terkutuk, bukannya memberkati. Terkutuklah dia. Tidak peduli dia itu siapa. Malaikat pun kalau kabarkan Injil yang palsu, terkutuklah dia. Wah, kalau setan waktu itu sedang dengar, wah setan langsung diam. Karena setan, kalau kabarkan Injil yang palsu, setan juga terkutuk, saudara. Oke, nah saudara perhatikan lagi, di dalam Alkitab, setan pernah bicara tentang Tuhan Yesus, dan kalimat setan itu tepat. Kalau begitu, boleh atau tidak? Wah, susah ya. Oke, sekarang kita lihat kitab Markus. Perhatikan di dalam kitab Markus di pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama, saya baca dari ayat 23. Markus 1 ayat 23, pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Nah, sekarang kita coba ya, cek doktrinnya benar nggak? Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus, orang Nazaret. Kalimat ini betul tidak? Yesus orang Bekasi atau Yesus orang Nazaret? Orang Nazaret, jitu. Dan bukan hanya jitu. Ini kalimat yang memecahkan rekor yang sangat penting. Kenapa Yesus dikaitkan dengan Nazaret menjadi kalimat yang sangat penting? Saudara pegang dulu Markus pasal yang pertama, kita lihat Injil Matius. Perhatikan Matius pasal yang kedua ayat 23. Matius 2 ayat 23, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi Yesus akan disebut orang Nazaret, atau Yesus adalah orang Nazaret. Ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Berarti sudah ada di PL, betul ya? Sekarang coba lihat footnote di LAI. Ada nggak ayat PL-nya? Saudara tidak akan menemukan di PL disebut dengan orang Nazaret. Nggak ada itu. PL nggak pernah sebut Yesus orang Nazaret. Tetapi perhatikan di sini sudah disampaikan oleh nabi-nabi, Yesus akan disebut orang Nazaret. Footnote-nya tidak ada. LAI kebingungan cari bagian itu. Maka jikalau Yesus disebut orang Nazaret, ini julukan yang tidak salah karena di PL sudah ada. Tetapi secara hurufiah ini tidak muncul. Karena kata Nazaret, konsonan di dalam bahasa Ibraninya, itu konsonannya sama dengan kata tunas. Jadi Yesus orang Nazaret artinya Yesus sang tunas. Kata tunas ada muncul, yaitu di dalam Yesaya 11 ayat 1. Yesus sang tunas, ini dari situ.
Dari kata tunas, konsonan kata tunas ini juga konsonan kata Nazaret. Jadi jikalau ada orang sebut Yesus orang Nazaret, Yesus sang tunas. Saya percaya seluruh Nazaret tidak ada nama Yesus yang lain kecuali Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Jikalau ada Yesus yang lain, lalu julukan Yesus orang Nazaret sudah tidak unik, sudah tidak kepada satu orang. Jelas? Kalau saya bilang ya, misalnya Anton Medan. Kita langsung tahu, oh Anton Medan yang sudah almarhum. Tetapi Anton Medan itu satu kata Anton, itu di dalamnya, di kota Medan banyak sekali Anton. Yesus orang Nazaret ini satu-satunya. Dan saya percaya di seluruh Nazaret waktu itu, tidak ada orang yang namanya Yesus. Sehingga waktu disebut Yesus orang Nazaret, betul-betul satu, yaitu Yesuslah sang tunas itu. Dan perhatikan, orang yang kerasukan setan ini mengatakan kalimat yang tepat. Lalu kita kembali ke kitab Markus pasal yang pertama. Yesus orang Nazaret, tepat, jitu. Engkau datang hendak membinasakan kami. Di sini kita melihat kalimat dari setan yang langsung mengatakan dia kalah kalau melawan Tuhan Yesus karena muncul kalimat membinasakan kami. Kami ini banyak, Yesus itu satu. Satu melawan banyak. Logikanya satu pasti habis karena dikeroyok. Tetapi di sini setan ketakutan. Engkau datang hendak membinasakan kami. Kenapa ketakutan? Perang juga belum kok ketakutan. Karena Kristus akan meremukkan kepala setan. Si setan mau lawan kayak apapun, pasti kalah. Dan di sini dia mengatakan, engkau yang akan membinasakan kami. Bukan kami akan membinasakan engkau. Mestinya dia ngomong gitu. Berani macam-macam, habis kau gitu kan. Tapi yang dikatakan, kamu datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Yang kudus dari Allah. Betul nggak? Ini semua kalimat betul. Kalau semua kalimat ini betul, maka orang kerasukan setan ini cocok diangkat jadi gembala sidang. Kapan lagi ada kristologi yang dikhotbahkan begitu dalam, betul nggak? Ditabiskan jadi pendeta di situ. Tetapi di dalam bagian ini, Yesus suruh diam, saudara. Nah ini menarik, saudara. Tuhan tidak izinkan setan untuk menjadi pekabar Injil. Karena di dalam diri setan tidak ada kebenaran. Kalau di dalam diri setan tidak ada kebenaran, waktu dia sebutkan kalimat kebenaran, yang paling penting bukan dia sebutkan, tapi hatinya tidak akan terima. Saudara kalau lihat orang buat tesis, dia temanya tentang Yesus adalah Tuhan, misalnya ya, lalu dia bahas, menurut tokoh ini, dia bahas semua tokoh-tokoh yang melawan tentang Kristus yang adalah Tuhan. Dia buktikan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Saudara jangan kira dia percaya Yesus bukan Tuhan. Karena saudara waktu sudah baca, jangan ambil kesimpulan dulu sebelum baca kesimpulan dia. Maka bab terakhir ini sangat penting. Kesimpulannya. Setelah saya menganalisa semua pembahasan dari semua tokoh-tokoh dunia, saya mengambil kesimpulan. Mereka semua salah. Nah, ini yang benar, jelas kesimpulannya. Jadi setan mengaku Yesus itu siapa? Aku tahu siapakah engkau. Tetapi dirinya tidak mau sujud menyembah kepada Kristus. Ini kesimpulannya. Ini pegangan daripada dia. Maka kita harus memisahkan yang setan ngaku. Yang setan jelaskan tentang Kristus. Tuhan Yesus langsung menghardik. Suruh diam. Karena motivasi setan untuk membuat pelayanan Tuhan Yesus menjadi terhambat. Karena ini masih awal-awal pelayanan Tuhan Yesus. Maka di dalam kitab Markus kita melihat nanti Yesus menyuruh diam, dan seterusnya. Nah sekarang kita kembali, kita lihat level kedua. Bagaimana dengan nabi-nabi palsu? Nabi-nabi palsu, ini sudah disebut palsu, berarti yang utus dia adalah setan. Nabi-nabi palsu, kalau khotbah tentang Kristusnya, kalimatnya benar, boleh tidak? Boleh. Di dalam Yeremia pasal 23, aku tidak pernah mengutus nabi-nabi palsu itu, tapi mereka giat. Lalu
muncul satu kalimat, mereka mencuri firman dari temannya. Nah, ini seperti tadi ya, kutip-kutip kalimat-kalimat benar dari orang percaya. Kutip-kutip tentang Alkitab semua tepat, tetapi mereka mencuri firman dari temannya. Maka sebelum khotbah dia kulakan YouTube dulu, dia kulakan ChatGPT dulu misalnya ya. Lalu kesimpulannya dia percaya atau tidak. Ingat, nabi palsu yang mengutus adalah setan. Kalau setan kabarkan Injil, Yesus stop. Nabi-nabi palsu kalau sampai kabarkan Injil, mereka tidak diutus Tuhan, maka mereka tidak dikasih firman oleh Tuhan. Lalu apa yang Paulus maksudkan? Waktu Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, jikalau ada orang yang mengabarkan Injil palsu. Ini nabi palsu bisa masuk di dalamnya. Mengabarkan Injil palsu bisa orang yang cap dirinya Kristen, tetapi belum Kristen sungguh-sungguh, tapi kabarkan Kristus yang salah. Terkutuklah dia. Kita clear. Tetapi yang Filipi, jikalau ada orang kabarkan dengan maksud dengki, perselisihan, itu tidak mengapa. Nah, ini menarik. Kalau begitu, orang-orang ini siapa? Maka waktu saya melihat semua prinsip ini, orang-orang ini pasti bukan nabi-nabi palsu yang diutus oleh setan. Jelas? Karena Tuhan tidak memakai setan dan pengikut-pengikutnya menjadi utusan Injil lalu dikasih kuasa. Lalu yang Paulus katakan ini pasti bukan mengacu kepada si setan dan pengikut-pengikut setan yang kabarkan Injil dengan dengki dan perselisihan. Saya percaya yang di Filipi ini kelompok orang-orang yang katanya sudah klaim dirinya orang percaya, tetapi belum pernah mengerti siapakah pekabar Injil yang sejati. Mari kita lihat di dalam kitab Filipi tadi. Perhatikan di dalam kitab Filipi muncul kalimat begini. Ayat yang ke-14, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah. Lihat ayat ke-13, seluruh istana, semua orang lain sudah tahu bahwa Paulus dipenjara karena Kristus. Berarti Injil sudah dikabarkan melalui mulutnya Paulus. Tadi di KU1 saya sudah bahas latar belakang jemaat Filipi, bagaimana bisa ada jemaat di Filipi. Ini dari penginjilan Paulus. Jadi Paulus sudah mentegakkan satu aja yang benar, maka muncullah kelompok orang-orang percaya dan nanti Paulus akan dipenjarakan. Waktu Paulus dipenjarakan di Filipi, nanti pendek cerita dia dibebaskan. Lalu setelah itu dia keliling, lalu sampai kota demi kota sudah selesai, akhirnya nanti dia akan dipenjarakan di Roma. Dan di Roma itulah dia tulis kitab Filipi ini. Nah perhatikan, jadi dari awal Injil sudah tiba di Filipi. Maka Injil berkembang, maka nanti jadi jemaat, ada jemaat. Bahkan ada penatua di Filipi, bahkan ada diaken di Filipi. Maka muncullah orang-orang yang mungkin sudah mengklaim dirinya orang percaya, tetapi mereka tidak mengerti yang namanya siapakah pekabar Injil yang sejati. Oleh sebab itu, di kitab Filipi muncul tipe orang yang kabarkan Injil. Mari kita lihat di Filipi pasal yang pertama, di ayat ke-15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Oke? Lalu ayat 18, tetapi tidak mengapa. Ingat Paulus punya posisi, kalau ada orang yang tidak beres, pasti dia sikat habis. Injil palsu kalau dikabarkan, dia sikat habis si pemberita Injil palsu itu. Terkutuklah dia. Tapi yang ini dia sebut tidak mengapa. Maka saya percaya kelompok yang kabarkan Injil dengan motivasi yang disebut di kitab Filipi ini pasti bukan nabi-nabi palsu, bukan utusan-utusan setan. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi di dalam pikiran Paulus ini. Jadi Paulus waktu keliling sudah kabarkan Injil, muncul sekelompok orang dan sampai hari ini terjadi.
Saudara jangan kira semua orang Kristen sudah hidup seperti malaikat di sorga. Di dalam pekabaran Injil banyak yang iri, saudara. Si A bisa iri sama si B dan sama-sama pergi bermisi. Apakah si A adalah utusan setan atau si B adalah utusan setan? Mereka dua kelompok sudah utusan dari Tuhan, tanda petik ya. Karena mereka diutus oleh jemaat Tuhan, oleh gereja, dan mereka pergi doa baik-baik, mereka pergi penginjilan, tapi ada motivasi, saya pergi, saya mau saingi temanku, saudara. Waktu dia pergi mau saingi, lu berapa kota, aku berapa kota, lu berapa jauh, aku akan lebih jauh. Motivasi itu ada di kelompok orang percaya. Dan itu pasti ada punya. Ada yang karena iri, ada yang karena lu kira cabangmu bisa, cabangku juga bisa. Aku akan bentuk pelatihan. Jadi dia latih karena apa? Saingan, saudara. Apakah cabang yang latih karena saingan berarti mereka antek-antek setan? Tidak, saudara. Jadi ada kelompok orang Kristen atau yayasan-yayasan misi, sama-sama sudah yayasan misi dan buah yang dihasilkan banyak, tetapi kadang-kadang di dalam acara tertentu, karena mereka dua yayasan yang bermusuhan, maka mereka buat acara-acara untuk tandingan, saudara. Jadi waktu Paulus sudah dipenjara karena Kristus, sekelompok orang yang sudah Kristen itu semakin berani kabarkan Injil. Lalu muncul sekelompok orang yang juga kabarkan Injil, lalu kabarkan karena iri. Nah ini bahasa asli untuk kata dengki. Mereka iri, saudara. Di gereja reform banyak yang iri. Saudara mau lihat rohani orang baik atau tidak baik, ada satu cara untuk deteksi. Saudara sharing penginjilan kepada dia. Lihat respon dia. Kalau respon dia mulai nggak enak gitu ya, nggak mau nyahut, nggak mau gubris, kita tahu orang ini sedang iri. Orang yang sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, kalau dia dengar Kristus dikabarkan, Injil dikabarkan, hatinya akan sorak-sorak bergembira, saudara. Itu ciri-cirinya. Yohanes Pembaptis, waktu sudah punya murid yang begitu banyak, lalu Yesus punya murid juga begitu banyak, dan pengikut Yohanes Pembaptis banyak, pengikut Yesus banyak. Lalu nanti murid Yohanes melihat, loh, yang ikut Yesus kok tambah banyak ya, tambah banyak ya, tambah banyak. Lalu mereka adu kepada Yohanes Pembaptis. Itu loh, si junior itu loh, yang kau baptis itu loh. Dia sekarang membaptis lebih banyak loh, pengikutnya banyak loh. Jadi hamba Tuhan sama hamba Tuhan di dua gereja sering dikacaukan oleh si jemaat, saudara. Dibakar-bakar, lihat loh cabang itu loh, ini si setan ini loh, ini si pendulum ini loh ya. Lapor sini, lapor sana, lapor sini, lapor sana. Itu mirip seperti jemaat Korintus. Aku dari golongan Paulus, golongan Kefas, Apolos, golongan Kristus. Yang memecahkan itu adalah si jemaat. Aku golongannya Paulus, aku Kefas, aku Apolos, aku yang Kristus. Kalau 4 golongan, siapa yang menang? Pasti yang golongan Kristus, betul nggak? Lalu yang pro kepada Paulus, aku golongan Paulus. Sekarang minta Paulus kasih tanggapan. Kalau saya jadi Paulus, secara logika, saya akan bela kelompok yang bela saya, betul nggak? Cilakalah kalian kelompok Kefas, dasar keturunan ular beludak. Bersyukurlah kau anggota-anggota golongan Paulus, kan? Saya yang tulis toh. Kalau nanti tanya Petrus, wah kalau Petrus orangnya kurang rohani, cilakalah pengikut Apolos, gitu kan? Tapi perhatikan, waktu surat tanya kepada Paulus tentang kondisi jemaat yang sedang perpecahan, Paulus menjawab dan di situ terbukti satu rahasia. Bukan gembala sama gembala yang bermusuhan, tetapi jemaat yang bermusuhan. Paulus berkata, aku sama Apolos, kami rekan sekerja Tuhan. Berarti yang koslet jemaat. Di dalam gereja Tuhan, jemaat banyak yang koslet. Jemaat yang buat kubu-kubu sendiri. Itu satu sisi ya. Sisi yang lain, hamba Tuhan juga koslet. Dia juga membentuk kubu sendiri, saudara. Oh, cabang itu sudah buat gila, pelatihan gila. Wih, retret, refreshing, wih gila, banyak bener. Kita buat lebih seru. Kita habis ke pantai, ke gunung, ke lembah, ke sawah.
Dia cuma ke sawah, kita menunya lebih banyak. Wah, akhirnya buat acara, sama-sama sudah dia wadah satu gerakan, tetapi ada yang buat karena iri. Yohanes Pembaptis waktu dengar, yang Yesus punya sudah begitu luar biasa. Yohanes Pembaptis langsung jawab, sekarang sukacitaku penuh. Wah, itu si pengadu nggak tahu mukanya mau tahu di mana. Dia kira Yohanes Pembaptis emosi besar, langsung marah-marah. Waduh, masa kita kalah? Mari kita buat lebih hebat lagi. Yohanes Pembaptis berkata, sekarang sukacitaku penuh, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Wes, kalimat ini sering dikutip oleh orang yang malas. Biar temanku makin besar, aku makin kecil. Gereja juga sama, biar cabang itu makin besar, saya biasa-biasa saja. Itu melarikan diri. Yohanes Pembaptis waktu ngomong, dia sudah mencapai level, dia punya masa sangat banyak, dan dia tidak berhenti melayani, dan dia sampai mati tetap setia. Kita sudah tidak melayani, kutip ayat itu. Biar temanku makin besar, aku makin kecil. Memang kau sudah kecil ya dulu, gitu ya. Lalu dasar dia males. Nah, perhatikan, untuk mengecek seseorang, gampang. Saudara share penginjilan sama dia. Lalu saudara share buah-buah. Saudara lihat respon dia. Begitu respon dia mulai anti klimaks, kita tahu rohani orang ini tidak beres. Kenapa Kristus saya beritakan? Kenapa Injil sudah tiba ke tempat jauh? Kenapa kau tidak ikut bersuka cita? Malaikat yang tidak sama kita di sini, di surga sudah loncat-loncat itu. Sudah bersuka cita, karena melihat ada 1.000 orang bertobat misalnya. Ini lihat satu saja sudah girangnya luar biasa, apalagi begitu banyak, loncat-loncat dia di situ. Kenapa kamu yang ada di bumi, sama-sama satu gerakan, waktu dengar, kenapa mukamu muram? Lalu setelah itu dia juga buat sendiri, waktu buat sendiri, dengan maksud untuk menyaingi. Maka kita lihat ini terjadi di jemaat Filipi. Ada orang yang sudah dengarkan firman, mereka semakin berani kabarkan Injil karena pemenjaraanku. Mereka melihat Paulus begitu gigih sampai di penjara. Masa kita yang di luar, kita kok jadi lengah? Mari kita kabarkan Injil. Lalu muncullah sekelompok orang. Kalau kau kabarkan Injil, emangnya kami tidak bisa. Kami tidak bisa, kami juga Kristen. Mari kita kabarkan Injil. Karena iri. Mari kita lihat lagi. Filipi pasal yang pertama. Ada yang memberitakan Injil Kristus ayat 15 karena dengki dan perselisihan. Cek. Kita di dalam penginjilan juga sering terjadi ya. Saya kasih contoh yang lebih real. Saudara pergi penginjilan, sebelum pergi kadang-kadang 1 hari sebelumnya suruh cekcok sama istri dulu, betul nggak? Gangguan banyak, ribut sama istri. Istri mendadak marah, tidak izinkan pergi. Saudara bilang, enggak bisa, saya sudah bayar tiket, mulai ribut-ribut. Lalu, waktu berangkat, muka lesu. Karena baru ribut sama istri. Kadang-kadang, mau berangkat, ribut sama anak. Kita kalau hari Minggu mau pelayanan, nanti Sabtu sampai Minggu pagi, itu gangguan banyak. Pagi sudah bangun, anak telat, ribut sama anak. Kalau tidak ribut sama anak di rumah, ributnya di mobil. Ributnya panjang. Waktu sudah mau sampai ke gereja, kita rasa gak enak. Karena baru cekcok di mobil. Kita harus memimpin pujian, kita sudah ribut duluan. Sering kali terjadi seperti itu. Kita pergi penginjilan, kadang-kadang kita ribut sama istri, ribut sama anak. Kadang-kadang di mobil ribut sama rekan pelayanan. Perjalanan 7 jam di mobil sudah ribut-ributan. Kalau begitu, besok dia kabarkan Injil, dia boleh kabarkan atau damai dulu? Logikanya damai dulu ya. Tapi tidak segampang itu toh. Ketemu hehehe gitu, tapi hatinya besok tetap kabarkan Injil toh. Lalu pulang, bersyukur. Banyak orang angkat tangan. Apakah semua yang angkat tangan itu palsu? Tidak, saudara. Nah, saudara perhatikan di sini ya. Jadi saudara mesti membedakan dan jangan sampai jatuh ke ekstrim. Kalau begitu saya kabarkan Injil, ya enggak usah siapkan diri baik-baik. Cekcok-cekcok juga nggak apa-apa. Kan Paulus berkata tidak apa gitu kan. Ingat, kalimat Paulus ini hanya kepada jemaat Filipi. Berarti ini ada kasus khusus. Ada orang-orang tertentu yang juga kabarkan Injil. Injilnya benar semua, tetapi motivasinya dan kelakuannya enggak beres. Paulus melihat dari satu sisi,
Yang penting Injil sudah dikabarkan. Kalimat ini sangat mempengaruhi saya sampai hari ini. Saya kasih contoh sederhana, saudara. Kita ajak orang gereja lain datang ke gereja kita. Rata-rata mereka ngeluhnya apa? Lagunya nggak enak. Kan sebelum khotbah kan lagu dulu toh. Lagunya nggak enak. Karena lagunya nggak enak, maka dia tidak mau datang lagi. Maka kita kasih tahu dia, jangan terjebak di lagunya. Coba nikmati khotbahnya, betul nggak? Atau dia bilang lagunya tidak enak, lalu kita sautin, benar, memang tidak enak itu. Lalu sama-sama pergi. Itu gila, saudara ya. Setelah dengar kabar, aduh lagunya nggak enak. Ya memang sih lagu kita memang susah untuk dicerna gitu ya. Karena kita tidak ulang-ulang. Tapi kamu dengar firman Tuhannya. Betul nggak? Kita ngomong begitu toh? Jujur. Atau saudara bilang, kamu dengar doksologinya gitu. Habis firman baru ada doksologi. Bagaimana kalau firman tidak didengar, bisa puji Tuhan Allah Tritunggal? Nggak bisa, saudara. Maka kita bilang, ya kamu ikutin dulu. Kalau tidak familiar sama lagu, nggak apa-apa. Ini semua lagu ada ayat 4 ya. Ini adalah penginjilan gitu. Kita jelasin begitu toh. Tapi dia tidak nyaman toh. Maka kita bilang, kamu dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan berkata-kata kepada kita. Betul nggak? Jadi kita arahkan dengar firman-Nya. Jangan kejebak di lagunya. Betul nggak? Sekarang, konteks ini saya rubah. Kita kalau ke gereja yang alirannya, lagunya beda sama kita. Saudara kalau sudah dengar dia nyanyi seperti itu, langsung kita lain. Kami orang reform tidak mau dengar. Lucu ya? Saudara bayangkan, orang reform berapa sombongnya, saudara. Dengar lagunya, tidak cocok sama lagu saya, karena lagu kita adalah lagu yang pakai kertas pujian yang ada notnya. Yang ini tidak ada notnya. Maka begitu dengar lagunya nggak enak, kita rasa sudah nggak betah, langsung kita pergi. Padahal hari itu mungkin Tuhan akan berkata-kata kepada kita melalui firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh pendeta itu. Betul nggak? Tapi kita merasa sudah tidak betah toh, maka kita pergi toh. Lalu kita mencap, saya reform sejati yang tidak kompromi dan tidak terkontaminasi. Tapi teman kita yang kita bawa dari gereja lain, Bapak harus sabar, dengarkan khotbahnya. Lagunya nggak usah terlalu dipusingkan lah. Nadanya memang kami nadanya, ya setiap gereja kan nadanya lain. Tapi firmannya, yang penting firmannya gitu toh. Nah, kenapa kalimat ini kita tidak pakai untuk gereja yang lain? Saudara mau tahu? Banyak pendeta-pendeta aliran gereja lain, mereka rohani sangat baik. Mereka cinta Tuhan sangat baik. Tapi lagunya beda sama kita. Maka jangan dari lagu yang nada beda sama kita, langsung kita blokir tidak mau dengar khotbah dia. Ini saya betul-betul buktikan, yaitu waktu kami keliling ke Jatim dan Jateng. Ini Juli kami akan masuk ke kota 35, 36, 37. Kami masuk ke kota-kota dan kami pakai gereja-gereja GBI Rock. Saya bisa tidur di gerejanya, kami bisa naik mimbar di gerejanya, kami bisa pakai mimbarnya untuk khotbah KKR regional di umum, dan pakai gerejanya untuk seminar, dan kami pakai GUPDI, kami pakai GKT, kami pakai GBI, kami pakai gereja-gereja yang lagunya semua beda-beda sama kami. Kami pakai GPDI, dan mereka sangat welcome. Dan pendeta-pendeta yang di sana yang kami kenal, mereka yang tampung kami tinggal, ada yang berkata begini, Pak, saya jujur katakan, meskipun suasana ibadah kami beda sama Reform, tapi saya Calvinis. Saya kaget, saudara. Sejak mereka tahu saya Calvinis, saya mulai dikucilkan. Bapak lihat gereja kami, dulu 600 orang. Dan sekarang sisa berapa ratus orang. Karena saya percaya keselamatan tidak bisa hilang. Ini pendeta, anaknya ada di Reform. Tetapi dia pendeta di aliran yang lain. Dan kami disambut tinggal di rumahnya. Dan dia bilang, saya dari dulu khotbah Calvinis. Nah coba bayangkan ya, kita tidak dengar dia ngomong gitu, kita datang ke gerejanya. Misalnya ya, dia akan khotbah hari itu, lalu kita dengar musiknya seperti apa, nggak cocok, lalu kita pulang. Padahal hari itu dia yang khotbah. Kita sudah kehilangan khotbah penting yang Tuhan titipkan untuk dia sampaikan.
karena dia orang Calvinis dan anaknya ada di Reform dan dia bangga luar biasa anak saya ada di Reform. Kami ketemu banyak hamba-hamba Tuhan yang bukan dari GRII dan mereka rohani baik luar biasa. Mereka sambut kami baik luar biasa. Kenapa kita sekarang menjadi orang yang aneh, yaitu merasa sesuatu musik lain jadi bukan Reform. Paulus mengatakan, lihat mereka kabarkan Injil, hatinya irikah, perselisihankah, tidak mengapa. Yang penting Injilnya dikabarkan. Nah, ini menarik, saudara. Ini pernah muncul di dalam kasus Perjanjian Baru dalam kitab Injil, mirip-mirip seperti itu. Kita lihat di dalam kalimat Tuhan Yesus mengenai kursi Musa. Lihat di Matius pasal ke-23. Matius pasal ke-23, lihat ayat pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Jadi ini pengajaran massal, saudara. Bukan hanya untuk pengurus. Untuk orang banyak, dengar kalimat ini. Untuk murid-murid, dengar kalimat ini. Ahli-ahli Taurat. Wah, ini semua orang-orang yang jago Perjanjian Lama. Orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan. Coba, contoh, saya orang Reform hadir di situ, lihat. Dari cara jubahnya Farisi, setan semua nih, gitu kan. Lihat, ahli Taurat, imam-imam, semua orang yang gaya sombong-sombong. Pulang, bawa istri anak semua pulang gitu kan. Lain, dari jubahnya saja, toganya lain gitu ya. Cara dia berdiri lain, prosesinya lain. Masa ke gereja ada prosesi ini, itulah ada ritual ini, lain. Kurang Reform. Yesus katakan apa? Ahli-ahli Taurat telah duduk di kursi Musa. Turuti, lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan. Berarti harus duduk diam dan dengar dan terima, saudara. Wah, ini satu hal yang sangat sulit. Maka kita di dalam gereja Reform, kadang-kadang kita menjadi orang yang betul-betul eksklusif, yang seperti Farisi baru. Yang alergi sama ini najis, lagu ini najis. Tapi sendiri di kamar nonton drakor sampai dini hari yang tidak ada firman Tuhan. Kok boleh? Saya heran, saudara. Orang yang sama, kalau dengar firman Tuhan masuk ke gereja, musiknya lain. Angkat tangan, alergi. Tidak suci, tidak rohani. Tapi drakor yang tidak pernah baca ayat Alkitab, ada nggak film drakor yang tokohnya baca ayat Alkitab, renungan firman, PA, saat teduh, ada? Dia nonton sampai berseri-seri dan dianggap legal. Malah saling bagi ke sesama gereja lagi ya. Kau sudah nonton? Belum, ini. Saya kasih ya Netflix. Nih, saya ada nih account-nya. Kau nonton aja atau apalah pokoknya. Ini saya ada kopinya. Ini saya ada rekamannya. Malah bangga dia. Di gereja dia cerita. Yang ini heboh. Jadi gimana gitu ya. Jadi kawin nggak? Urusan kawin sama tidak dibahas di dalam gereja, saudara ya. Yang kayak begini kita anggap biasa. Kita di mobil. Sengaja buka lagu yang non-reform toh. Kita tidak ada rasa guilty feeling, betul nggak? Atau kita tutup, buang semua radio. Buka radio, semua setan tuh gitu ya. Kita dengar, kita kadang-kadang di kamar mandi, nyanyi juga lagunya lagu anak kecil, becak, kurang Reform. Lagu Reform nggak ada becak. Tolong bawa saya coret gitu ya. Balonku ada 5, nggak boleh ajarkan ke anak-anak. Hanya ajarkan ke anak-anak lagu dari KPRI gitu. Anak kecil diajarin. Aku memuji kebesaranmu. Masih baby, saudara. Maka kita ngajarin lagu anak-anak. Lagu anak-anak Reform tak? Reform tak? Lagu anak-anak dimainkan orkestra nggak? Saudara pernah lihat balonku ada 5 dimainkan orkestra lengkap dengan keyboard organ gitu? Yang nyanyi biasa, ukulele lah atau apa semua. Untuk yang gitu kita ajarkan ke anak. Lalu sisi yang lain, kalau kita dengar lagu yang nadanya sudah beda, padahal banyak lagu-lagu mereka bagus-bagus, saudara. Nah, tidak semua bagus, tapi ada lagu yang keluar dari cetusan hati mereka yang sangat-sangat dalam. Saya kasih contoh ya. Ada lagu yang sudah sangat populer bertahun-tahun dan dinyanyikan hampir di seluruh Indonesia. Hidup ini adalah
kesempatan. Saudara nyanyi ya? Tahu enggak? Tahu toh? Kurang reform. Sendiri tahu, tapi nyanyi. Tapi untuk hal yang lain kita dengar, ada gereja nyanyi, wah langsung alergi, saya tidak mau masuk. Saya tidak akan injakkan kaki ke dalam. Padahal sendiri curi-curi dengar lagu seperti itu. Maka hati-hati kita bersikap, saudara. Jangan menjadi orang yang over ekstrim. Dan saya masuk ke kubu-kubu mereka, tidak kompromi, tetapi sangat menerima mereka, menghargai mereka, tidak menerima doktrin yang salah-salah, tapi kita memuji semua pekabaran Injil yang mereka sudah lakukan dan apa yang mereka sudah kerjakan. Kami belajar banyak dari mereka dan mereka menghargai kami dan mereka mulai mendengar khotbah-khotbah kami. Dan lebih heran lagi, saya ketemu pendeta GBI. Dia berkata, Pak Iter, saya sudah ikutin khotbah Pak Iter terus di YouTube. Lalu dia bocorkan satu rahasia. Dan saya khotbahkan ulang, Pak. Wah, ini dosa dia. Tapi ngaku dosa di depan saya, masih diampuni itu. Dan saya khotbahkan ulang kepada jemaat saya. Saudara bayangkan ya, mereka dengar khotbah kita, lalu mereka sampaikan. Boleh tidak? Lalu kita bilang, tidak boleh, setan pencuri firman Tuhan. Ini nabi palsu, curi firman dari temannya gitu kan. Tidak, saudara. Kita baca komentari juga kulakan toh. Kita ambil dari komentari, kita khotbahkan. Kok boleh? Khotbah kita diambil orang, kita bilang, curi khotbah saya. Kita terlalu sombong, saudara. Banyak orang Kristen terlalu sombong, akhirnya kita menjadi orang tersendiri dan terlalu ekstrim. Perhatikan di dalam konteks Filipi. Ini orang-orang yang Paulus bilang tidak mengapa, ini bukan dari kelompok setan. Ini dari kelompok orang percaya yang mungkin konsepnya lain, mungkin belum dewasa, tetapi Injil yang dia kabarkan itu betul-betul. Dan orang Farisi menjaga kesetiaan Taurat, ajaran Taurat. Maka kalau mereka ngajar, kamu dengarkan. Dan mereka kalau sudah duduk di kursi Musa, ini posisi yang sangat penting, dan mereka mewakili Musa di dalam mengajarkan Taurat. Maka kau harus mendengar. Artinya, kalau ada hamba Tuhan yang berkhotbah, dengarkan dulu. Jangan belum dengarkan, karena lagunya, bajunya, langsung kalian pergi. Jangan. Kalau lihat baju, Farisi punya baju sama pendeta punya baju pasti lain. Farisi punya baju sama Paulus punya jubah pasti lain. Maka semua pengikut Paulus, kalau lihat Farisi dengan jubah yang bagus, lalu mereka tidak mau dengar lagi, tidak bisa, saudara. Yesus punya murid, semua tidak mau dengar Farisi lagi, tidak bisa. Yesus katakan, mereka sudah duduk di kursi Musa. Dengarkan, tapi tindakan mereka yang kayak setan itu, kau jangan ikuti. Berarti di sini kita harus fokus untuk menerima, lalu dengarkan. Kalau ajarannya tidak baik, kita boleh tidak usah dengarkan lagi. Tetapi kalau orang itu orang yang sudah ditebus, dan mereka sudah dipakai Tuhan, meskipun dia ada di aliran yang lain, mereka hamba Tuhan yang bagus, tetapi musiknya yang berbeda dengan kita. Saya kasih contoh, waktu saya masuk ke pedalaman, sebelum melayani, saya disambut tarian adat. Boleh tidak? Atau saya berkata, berhenti, tidak reform, gitu. Mana ada di reform tarian-tarian kayak gini? Tung-tak-tak-tak, gitu ya. Buang waktu itu. Saya tetap ikuti toh? Atau saya stop? Enggak, saudara. Saya kalau khotbah di gereja lain, harus ikuti prosesi mereka. Langsung saya stop. Tidak, kami di reform tidak ada prosesi begini. Ya tetap ikutin, saudara. Setelah ikutin mereka suruh berdiri, suruh duduk, nyanyi berdiri, lalu duduk. Ya ikutin semua toh. Atau kita beda. Kami reform tidak gini liturgisnya. Ini beda. Saya pulang saja. Gitu. Nggak bisa, saudara. Ingat sebelum reform ada. Gereja-gereja lain sudah banyak yang ada. Betul nggak? Lalu, kalau hanya kita yang paling benar, semua gereja salah. Kasihan, saudara. Lalu, patokan kebenaran, yaitu liturgis harus sama dengan reform. Fotum gini-gini harus sama persis. Baru mereka gereja reform yang setia. Tidak, saudara. Bukan berarti kita juga rubah. Tidak, saudara ya. Jadi, saudara jangan salah sangka. Yang saya maksudkan, kita punya versi liturgi seperti ini. Kita ajak orang datang, dia tidak biasa. Maka kita katakan, oh ini liturgi kami memang begini. Kami tidak pakai lagu-lagu yang kontemporer, tapi lagu kami seperti ini. Kamu ikutin saja. Kamu dengar firman-Nya. Karena firman Tuhan itu akan berkata-kata kepada kita.
Kita suruh dia duduk diam. Tapi waktu kita ke gerejanya, kita kayak kucing kepanasan. Pengen pulang, saya pengen pulang. Padahal khotbahnya mungkin hari itu bagus sekali. Banyak hamba Tuhan di luar GRI. Bagus sekali, betul nggak? Saudara baca buku komentari dari A, dari B, dari C. Saudara cek, mereka gereja di mana? Mereka bukan di GRI, saudara. Tetapi mereka pasti dipengaruhi oleh reform. Tapi gereja mereka liturginya beda sama kita. Maka jangan terjebak di liturgi, ada alat musik apa. Kalau tidak kita tersendiri, saudara. Saudara berkata, aku steril. Tidak bisa saudara bergaul sama siapapun. Karena di lingkungan sudah seperti itu. Jelas? Maka kita terima mereka sebagai saudara seiman. Kita terima mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kita tidak ikuti semua aliran mereka. Tetapi kita menerima yang baik dari pengajaran-pengajaran yang keluar dari mulut-mulut mereka, karena kita percaya kalau mereka diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan juga memakai mereka untuk menjadi berkat bagi kita dan kita bagi mereka. Ini yang kami alami, kami dapat pelayanan luar biasa baik dari mereka, dan mereka juga belajar dari kami dan saling belajar. Akhirnya kita menjadi anggota tubuh yang beda-beda gereja, tetapi saling mempertumbuhkan. Kecuali ada hamba-hamba Tuhan yang memang hamba Tuhan palsu, yang mungkin sudah benci kami, yang seumur hidup menolak setiap kami. Tapi di dalam mereka banyak yang sangat-sangat setia. Saya pernah khotbah dengan keras, lalu orang yang duduk di belakang saya bisik sama saya, Pak, apa yang Bapak katakan itu benar. Tapi saya khotbah dengan keras, dengan bijaksana, sehingga habis khotbah mereka senangnya luar biasa. Padahal di dalamnya saya kritik banyak, saudara ya. Nah sekarang kita kembali ke sini. Saudara jangan salah menangkap, maka reform harus jadi karismatik. Tidak, saudara. Kita reform tetap versi reform. Nasi Padang jangan jadi toko mie ayam atau buka resto yang lain. Tetap nasi Padang. Sehingga kalau orang sudah makan nasi Padang, dia makan di warung mie ayam, silakan makan di warung mie ayam. Lalu jangan anggap semua warung harus modelnya kayak nasi Padang. Nangkap maksudnya? Semua desain bangunan harus kayak nasi Padang. Barulah itu restoran. Nah itu namanya keterlaluan, saudara ya. Nah kita kembali ke sini. Kalau Tuhan mengizinkan kita ada di aliran reform Injili, kita berhadapan dengan banyak aliran gereja dan sinode-sinode. Jangan kita anggap mereka adalah orang-orang yang mungkin di luar Tuhan semua. Tapi mereka juga banyak yang Tuhan panggil, dengan kesetiaan mereka studi Alkitab, dan mereka dipakai Tuhan luar biasa bagus. Saya kalau dengar khotbah-khotbah mereka di pedalaman, kadang-kadang hati saya tersentuh luar biasa. Tuhan terima kasih, Tuhan taruh hamba Tuhan yang baik ini, di pedalaman ini, untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Kita tidak sanggup kerjakan apa yang mereka kerjakan, dan mereka sudah kerjakan dengan baik. Oke, sekarang kita kembali ke yang Filipi. Paulus tidak marah-marah, itu setan itu semua ya, yang kabarkan Injil hatinya dengki, harus bertobat dan minta disucikan dulu. Yang Paulus lihat, Injil sudah dikabarkan. Perselisihan terjadi, dengan iri hati terjadi, kepentingan diri, maksudnya tidak ikhlas, semua campur baur di diri si pengkhotbah. Lalu yang dia katakan, tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Karena yang mengutus mereka bukan Paulus. Ingat baik-baik ya. Beda kalau ceritanya, Paulus yang mengutus mereka yang dengki-dengki, yang selisih-selisih. Ini kesalahan Paulus karena Paulus tidak tanggung jawab, jelas. Jikalau saya mengutus tim misi, saya tahu mereka berangkat karena iri, dengki, benci. Lalu saya membela, saya bilang, lihat, Paulus saya bilang tidak apa-apa. Saya tidak membereskan rohani mereka, saya biarkan bertahun-tahun iri, benci, dan dendam, lalu saya terus pakai mereka. Saya dosa, saudara. Yang Paulus katakan, mereka itu bukan dilatih oleh Paulus, tetapi mereka jalankan sendiri. Tidak disuruh oleh Paulus, mereka jalankan. Wah, penginjilan terus dijalankan. Yang Paulus lihat adalah Injil diberitakan dan banyak orang bisa terima Injil. Yang Paulus banggakan adalah Kristus yang ditinggikan. Jelas? Bukan orang itu. Karena Paulus tidak ada hubungan sama orang itu. Nah sekarang kita kembali, kita melihat Paulus pernah men-sharekan satu rahasia
di dalam kitab Korintus, di 1 Korintus di pasal yang ke-9. Lihat di pasal yang ke-9 di ayat ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Maksudnya apa? Paulus ingin Injilnya bagus, maka Injil diterima. Kalau Injilnya diterima, saya ditolak, maka ini kurang bagus. Yang Paulus inginkan, Injilnya sudah bagus, saya yang kabarkan juga harus melatih diri. Nah, ini yang kita harus kerjakan. Bukan kita memakai yang kitab Filipi, enggak apa-apa, kita dendam-dendam, enggak apa-apa, kata Pak Iter, kita juga dipakai Tuhan. Sudah tahu dendam tapi enggak bereskan. Ini yang salah, jelas nggak? Nah, sekarang lihat, Paulus tahu di dalam pekabaran Injil, Injil ini sangat mulia. Dan kalau Injil yang kusampaikan sangat berharga dan diterima, tapi saya sendiri ditolak. Karena sikap hati saya kurang mencintai, sikap hati saya suka debat, sikap hati saya penuh perselisihan, Injilnya diterima, saya ditolak. Maka dia merasa berdosa luar biasa. Dan Paulus adalah orang yang sempurna menjadi pekabar Injil. Maka saya membaca ayat ini mempengaruhi saya. Kita hamba Tuhan reform, khotbah, boleh dikatakan oke, bagus, semua oke. Tapi setelah khotbah, mereka bilang khotbah sih oke, tapi lihat cara dia khotbah. Kami memblokir dia. Wah, kalau terjadi seperti itu, sayang, kesempatan kita mempengaruhi mereka sudah ditutup karena sikap kita yang tidak bijaksana. Jikalau kita masuk dan sikap kita bijaksana, mereka menghormati kita, kita menghormati mereka, maka relasi akan berjalan dengan baik. Saudara, kalau banyak kunjungi pedalaman dengan adat, saudara akan mengerti apa yang saya katakan. Saudara masuk ke satu wilayah, mereka ada adat A. Saudara berkata, tidak boleh. Ini melanggar prinsip firman Tuhan. Ini harus dibereskan, karena ini adat yang tidak bertanggung jawab. Belum apa-apa, saudara sudah kritik adat. Saudara akan dikucilkan. Injil belum masuk, saudara sudah diusir duluan. Maka kami masuk ke pelosok, kami datang dengan rendah hati. Mereka ada adat istiadat yang sudah dari zaman dahulu kala, tidak mungkin dibereskan dengan saya datang maka semua adat berubah. Jangan sok GR, saudara. Maka adat dia seperti apa ya kita ikuti. Dia cerita apa ya jangan didebati. Karena memang konsep-konsep mereka yang seperti itu. Yang kita puji mereka adalah sisi yang lain, yang mereka yang salah ya kita tidak puji. Karena kita tidak dipanggil untuk membereskan adat dia. Bereskan adat perlu ratusan tahun, karena itu sudah membekas seumur hidup. Maka tugas kita adalah kabarkan Injil. Kalau kita kasih ilustrasi sederhana untuk sinir mereka, silakan. Tapi bukan tugas kita membereskan adat mereka. Contoh, kalau saudara pergi ke Sumba, saudara akan disuguhi sirip pinang, dikasih pinang. Saudara bilang, oh enggak, saya enggak makan pinang. Keras, ngerusak gigi gitu ya. Wah, saudara keterlaluan itu ya. Memang merusak gigi karena gigi saudara nggak kuat toh. Saudara masih pelajari kenapa disuguhi. Oh, ini kurang reform. Mestinya suguhin ayat firman Tuhan. Bisa rohani saudara ya. Begitu dia suguhi, kalian terima, ambil satu gigit saja. Dia rasa senengnya luar biasa. Karena itu sikap rendah hati dia mau berrelasi sama kita, maka dia kasih sirip pinang. Begitu sirip pinang kita terima, artinya saya terima apa yang dia kasih, maka setelah itu saya akan share, saya akan lakukan apa, kebutuhan saya apa, dia akan siap membantu kita. Itu adat dia. Tapi kalau kita nggak tahu, oh enggak, saya nggak, seumur hidup saya tidak akan sentuh makanan itu. Gigi saya copot gara-gara itu, misalnya. Waduh, celaka, saudara ya. Maka kita ajar orang Kristen, jangan terlalu sok suci-suci, saudara ya. Kita berbaur sama dunia orang berdosa dan kita harus bersikap seperti Yesus bersikap. Yesus ketemu perempuan Samaria, najis. Yesus jaga jarak. Halo, siapa namamu? Wanita umur berapa kau? Tidak, saudara. Yesus langsung deketin, padahal adat tidak memperbolehkan. Yesus bicara sama dia, akhirnya Yesus memenangkan dia. Oke, nah sekarang kita kembali ya. Jadi waktu itu Paulus diam penjara, mestinya dia ditekan, disusahkan hatinya.
Tapi dia bergirang. Apa yang dia girang? Yaitu dia mengetahui jemaat yang pernah dia layani, yaitu jemaat yang pernah dia bentuk, yaitu jemaat Filipi. Mereka sudah diam persekutuan, mereka sudah hidup diam kasih yang luar biasa. Mereka siap untuk lakukan diakonia dan dia senang luar biasa. Dan karena pemenjaraan dilakukan dan Paulus yang dipenjara membuat banyak orang percaya, berita Injil semakin berani dikabarkan. Wah, dia senangnya luar biasa. Ini ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Setiap yang mendengar ada tim misi sudah selesai, dia bersuka cita. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus dengan sungguh-sungguh itu, begitu dengar, dia lagi. Saingan, sombong. Banyak orang iri kepada pekabar Injil. Dengar baik-baik kalimat ini. Orang yang kabar Injil banyak diiri. Khususnya oleh yang tidak kabarkan Injil. Sayang sekali, saudara. Jikalau ada orang kabarkan Injil, mestinya kita senang. Dan membuat sukacita kita penuh. Tapi nyatanya terbalik. Tapi tidak mengapa, yang penting Injil sudah dikabarkan. Kau tidak suka aku, atau kau tidak suka dia, kau kabarkan Injil, motivasimu tidak suka karena iri, tidak mengapa. Yang penting Kristus sudah dikabarkan. Wah, jiwa besar seperti ini, luar biasa. Dan saya tidak tahu lanjutan seperti apa, karena Alkitab tidak pernah catat itu lagi. Apakah seumur hidup mereka yang iri dan perselisihan, sampai mati tetap iri perselisihan, kita tidak tahu. Tapi pernah terjadi di dalam kasus Filipi ini. Nah sekarang, saya mau simpulkan. Nah, dengar baik-baik. Waktu kita ada di dalam gereja Reform, kita sekarang sudah mengikuti semua liturgi, aturan, dan kita sudah katekisasi, kita sudah tahu. Kita ingat kembali gereja asal kita. Gereja asal kita sebelum kita jadi Kristen, leluhur kita sudah mengikuti setiap itu. Waktu kita liburan, kita pulang kampung. Sikap kita ibadah seperti apa? Dulu ada satu pendeta kasih tahu saya. Pak, saya kecewa sama Reform. Hah, kenapa? Kenapa Bapak kecewa? Anak pemuda saya setelah lulus dari kampung, dia pergi studi di Jakarta dan dia kasih tahu saya dia studi di Reform, dia ambil sekolah teologi awam di Stris. Saya senang sekali anak pemuda saya didewasakan oleh Reform. Tapi Pak, setelah sekian lama dia pulang liburan. Dia ikut persuan pemuda. Dia kritik habis semua pemuda. Pemimpin pujian kalau nyanyi tidak boleh begini. Lagunya tidak boleh lagu begini. Ini keyboard drum tidak boleh. Tidak boleh. Mesti ganti piano. Wah, pendetanya kaget. Ini anak yang dididik dari kecil. Lalu setelah lulus pergi kuliah di Jakarta, lalu ikut Reform, liburan pulang, merombak pemuda di situ. Wah, dia bilang, saya kecewa sama Reform. Pak, Reform tidak ajarkan dia menjadi seperti ini. Dan dia bukan utusan Reform untuk kobok-kobok pemuda. Oh gitu ya. Itu salah dia, Pak. Dia salah mengerti. Dan banyak orang kalau sudah Reform, kalau kebaktian di gereja lain, betul-betul mirip seperti Farisi, saudara. Berapa cek ayat Alkitab lagi itu ya. Kasihan, saudara ya. Maka kita di Reform harus rendah hati. Banyak orang di Reform, belum tentu dia sudah Reform. Dia tubuh ada di Reform, tapi belum tentu dia sudah Reform. Saya percaya, Reform sejati. Reform yang menjadi berkat bagi semua. Gerakan Reform, Pak Tong katakan, bukan milik RII, tapi milik semua. Dan saya tambahin satu kalimat. Orang Reform menjadi berkat untuk semua. Amin. Jikalau orang Reform hanya jadi berkat untuk orang Reform, kasihan. Karena kita Reform tidak banyak. Dunia banyak yang bukan dari gereja Reform dan bukan aliran dari Reform. Dan kita bisa jadi berkat bagi mereka. Ini sukacita. Dan kalau suatu saat mereka menjadi Reform, itu anugerah. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke Reform. Maka kita harus jadi berkat bagi semua. Bukan kompromi, tetapi melihat mereka sebagai saudara yang sama-sama sudah ditebus oleh Tuhan. Kita bisa gandengan sama mereka, makan bersama dengan mereka, foto rangkul sama mereka, bukan jauh-jauhan begini-begini.
Dan ini saya buktikan. Saya dekat sama mereka dan mereka sangat senang luar biasa. Dan ada yang mengatakan, saya baru tahu Reform tidak sombong. Berarti selama ini banyak yang kira Reform sombongnya minta ampun. Dan mereka waktu lihat kami pelayanan, mereka terheran-heran. Terakhir ya, saya kasih contoh ya. Saya kalau datang ke pelosok, lalu saya tidur bersama tim di lantai. Kami dikasih ruang sekolah minggu, tidur di lantai. Kami baru berapa waktu ini saya pakai kasur angin. Kami selalu pakai sleeping bag. Sleeping bag tidak tebal, maka badan suka sakit. Maka saya umumkan beli kasur angin semua, dan kita semprotkan angin ke dalam, kita tidur semua di kasur angin. Kalau ada hujan, banjir, kita aman. Kita tinggal berangkat, gitu kan. Tidurnya bisa lebih nyenyak sedikit, tapi hati-hati, suka kepleset jatuh terus kan going terus jatuh. Lalu waktu saya sampai, pendeta berkata, Pak Peter punya kamar di tempat yang lain kami sudah siapkan. Oh tidak, saya tidur bersama dengan rekan-rekan di sini. Jangan Pak, kami sudah siapkan di kamar. Enggak, saya di sini. Dan mereka melihat saya tidur di lantai bersama dengan tim, dan kami tidur rame-rame di situ. Lalu mereka geleng kepala. Kok bisa? Disitulah tindakan spirit inkarnasi mempengaruhi mereka. Mereka kira, hamba Tuhan, Reform itu jaim-jaim lah, apalah. Ketemu kami bisa merendah sampai rendah seperti itu. Dan waktu dia lihat kami seperti itu, di situ dia rasa lainnya. Ternyata yang ku tahu Reform, ini beda. Dan itu mempengaruhi mereka. Waktu kita khotbah, pendeta-pendeta begitu banyak. Dan mereka mendengar. Dan waktu saya berkata, saudara sekalian, semua yang ada di sini, kalian duduk di sini. Tadi setelah kami seminar, kami tidur di kursi-kursi seperti ini. Mereka kaget, saudara. Kami tidak pakai hotel, kami tidur di kursi seperti ini. Lalu pendeta gembala sidangnya, waktu kasih kata sambutan, dia mengatakan, apa yang dikatakan pendeta itu benar adanya. Mereka tidur di tempat seperti itu. Dan saya kasih tempat yang lebih layak untuk Peter. Peter tidak mau, Peter mau tidur di sini. Saya kagum sama tim STEMI. Mereka belajar dari kami juga belajar dari dia. Amin. Yang penting Injil Tuhan dikabarkan. Jangan alergi, ada drum di depan mimbar, ada gitar elektrik di situ gitu ya. Lalu ada lagu-lagu yang kita rasa nuansanya tidak enak, akhirnya kita anggap hamba Tuhan ini pasti tidak baik. Tidak, saudara. Mereka orang yang sungguh-sungguh dan saya kagum sama mereka. Dan banyak yang saya belajar dari mereka. Biar firman Tuhan hari ini membuat kita menjadi anggota Reform yang bisa jadi berkat untuk semua kubu. Dengan tidak kompromi, tetapi sikap yang menghargai mereka yang ada di kalangan manapun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan ampuni kami jikalau selama ini khotbah kami baik, pelayanan kami, panggung boneka, apapun yang kami lakukan, firman Tuhan di remaja, di pemuda, semua bagus yang kami sampaikan. Apa yang kami khotbahkan di sekolah-sekolah semua tepat. Tapi sikap kami waktu melihat ibadah dengan cara yang lain, sikap kami langsung menolak. Maka kami menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Apa yang kami khotbahkan diterima dengan baik, tapi sikap kami yang seringkali ditolak. Tuhan ampuni kami jikalau selama ini kami menjadi Farisi modern. Tuhan beri kepada kami hati yang melihat lebih jauh. Berita Injil yang dikhotbahkan, sikap hati dari semua utusan Tuhan. Dan kami rindu semua utusan Tuhan yang kami utus sudah dilatih dengan benar. Mereka tidak boleh ada iri, tidak boleh karena perselisihan. Dan kami latih untuk bawa ke ladang misi Tuhan. Tetapi di ladang misi Tuhan kadang-kadang kami menemukan ada yayasan misi yang lain, yang juga sungguh-sungguh kabarkan Injil. Tuhan berikanlah hati yang sukacita melihat pekerjaan Tuhan melalui mereka. Meskipun cara mereka berbeda, tapi mereka sudah memenangkan begitu banyak orang. Biar sukacita kami ikut penuh. Waktu kami melihat gereja bertumbuh, jiwa banyak yang dimenangkan.
Meskipun banyak aliran yang kami lihat yang berbeda dengan reform, tapi kami ikut bersuka cita karena ada orang non-Kristen menjadi Kristen dan sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Tuhan beri kepada kami hati Yohanes Pembaptis untuk melihat berita Injil yang terus dikabarkan. Dan Tuhan pakai kami, dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.